Malah dipateni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 01 Pelaksana, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Pelaksana Sabatap, kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Guru dengan staf dan guru dari SD 01 Pelaksana dan SMPN 1 dan 1 Sabatap. Mari kita bersama-sama memuji sumber kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua dapat menghadiri, dapat memenuhi tugas dari kami, yaitu guru bergerak, tugas untuk melakukan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif, yaitu oleh guru bergerak yang utama dari Destina dan saya saudara kami guru bergerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Terima kasih telah mendengarkan, karena Bapak Ibu kita semua telah di sini. Semoga kegiatan kali ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kemajuan lingkungan sekolah kita. Untuk mengawali kegiatan pagi ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pelaksana dan SMP 1 Pelaksana Sabatap. Kemudian Bapak Sri Arjun SPD, kepada beliau kami persilakan sebelum monggo. Boleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pelaksana 1 Atar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 01 Pelaksana dan SMP Negeri 1 Pelaksana 1 Atar. Pertama, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di salah satu ruangan di SMP Negeri 1 Pelaksana 1 Atar dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif SD Negeri 01 Pelaksana dan SMP Negeri 1 Pelaksana 1 Atar, yaitu Bapak Suwadi Harkamen SPD dan Ibu Eti Kristina SPD. Semoga nanti acara berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat selamatnya baik saat hidup di dunia sampai nanti di yaumul kiamat. Selanjutnya guru semuanya, pada kesempatan ini teman kita yaitu Bapak Suwandi Harkamin dan Ibu Eti Kristina akan menyampaikan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif, yang mana ini adalah tugas dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang, dan mudah-mudahan tugas ini nanti berjalan lancar ya, dan selanjutnya bukan hubungannya tidak cuma tugas hari ini saja, dan kedepannya masih ada banyak tugas yang harus diselesaikan ya Pak. Untuk itu nanti saya mohon untuk minta dukungannya untuk diamati atau diikuti sampai selesainya acara ini, yang mana ini adalah program yang positif, salah satu guru penggerak. Mudah-mudahan ini nanti menghasilkan kebaikan atau kemajuan daripada SMP Negeri 1 Pelaksana 1 Atap dan SD Negeri 01 Pelaksana. Saya lagi minta dukungannya dan bantuannya, dan mudah-mudahan dan saya mengharap ini nanti Pak Suwandi dan Pak Edi nanti bisa melaksanakan tugas berikutnya yang masih banyak yang akan diselesaikan sehingga lulus dengan hasil yang memuaskan, sehingga saya mengharap juga nanti disusul oleh Bapak Ibu semuanya yang belum CGP, karena ini program dari pemerintah. Mumpung saat ini masih ada kesempatan, mohon Bapak Ibu dan saya juga mengajak saya pribadi, mari untuk kita bisa melaksanakan ya. Mumpung masih ada kesempatan, siapa tahu nanti kecepatannya lebih susah dan mungkin pribadi dari dia sendiri nanti lebih susah lagi untuk masa kesempatan. Juga dari Ibu Pak Guru SD ini untuk mengikuti pemerintahan CGP seperti itu. Yang akan datang mungkin ada angkatan 11, 12 ya. Saya sampaikan sekali
sekali lagi mohon untuk diikuti dan sampai selesai. Mudah-mudahan berjalan keadaan kita dukung apa yang menjadi harapan atau tujuan dan kemauan dari Pak Pelatih dan Bu Eti. Saya kira sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Telagasana. Marilah kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Namun sebelum itu, saya akan membacakan tujuan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Sebelum itu, Bapak Ibu guru sekalian, mungkin karena sudah jam-jam rawan ngantuk, agar lebih fresh lagi, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu guru semuanya mohon berdiri. Nah, ice breaking kali ini akan dipandu. Kita akan melakukan gerakan pisang atau benena ya. Nah, gerakannya seperti apa? Akan dipraktekkan oleh Pak Suwandi Harkamit. Yang pertama bagaimana Pak? Pertama kita akan kegiatan pertama yaitu mengupas. So kita akan mengupas dulu. Sampai kita dari lingkungan tapi bukan tapi. Oh iya. Bukan itu ping banana. Nah dia pertama. Kemudian setelah dikupas kita potong. Slice banana. Kemudian kita mix banana. Setelah ini dicampur, namanya jus, kita akan drink banana. Seperti itu ya. Yang terakhir, setelah dimakan, makan menjadi Jadi itu ya. bisa ya. Kita lakukan bersama-sama ya. Ya. Gimana? Bapak bagi, jadi mulai tangan. Siap ya Bapak Ibu. Mungkin khusus Bu tadi bisa geser, bukan Pak Iman jantor ya. Kita mulai ya. Siap, kita coba bersama-sama. Siap? Siap, buka. 1, 2, 3. Pil banana. Slice banana. Mix banana. Drink banana. Drink banana. Tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah, semangat ya. Mungkin nanti Pak Iman bisa praktekkan di rumah bersama istri tercinta ya. Kira-kira mau lagi? Iya. Nah, sebelum kita menuju ke budaya positif, apakah Bapak Ibu guru sudah pernah dengar apa itu sih budaya positif? Kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua, budaya positif itu apa? Apa kira-kira? Jatilan. Budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin Pak Sri. Iya, boleh. Mungkin kemudian budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, saling menghormati antara sesama teman dan guru. Kira-kira kalau budaya positif itu kita terapkan di sekolah, penting apa tidak? Penting. Tujuannya apa? Kira-kira untuk membiasakan siswa dengan karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pertanyaan di samping ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ada yang tidak, ada yang setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju tidak? Dan yang terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyampaikan 6 topik materi. Topik yang pertama sampai yang keempat nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan topik yang kelima dan keenam, posisi kontrol serta segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bapak Suwandi Harkamit. Pertama,
seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum itu Bapak Ibu Guru, ini bisa berpasangan ya. Silakan bisa berpasangan. Kita lakukan kegiatan cobalah buka. Berarti mungkin dalam satu pasangan, salah satu orang silakan menggenggam barang yang menurut Bapak Ibu berharga. Kalau tidak ada yang berharga, boleh dipegang isi hati, tidak apa-apa. Yang satu silakan tentukan satu orang sebagai yang menggenggam tangan. Kamu bisa gabung dengan Bu Ratih, ya Bapak ya. Oke. Satu orang berperan sebagai menggenggam tangan, satu orang berperan sebagai yang berusaha sekuat tenaga untuk membuka genggaman tangan. Boleh dengan mengucapkan boleh dengan mengucapkan mungkin jokes, lelucon, boleh ngitik-ngitik, boleh memaki, boleh memuji, ya. Contohnya seperti ini ya. Apalagi sebagai penggenggam, saya yang berusaha untuk membuka genggaman tangannya, saya berusaha sekuat tenaga untuk membuka, entah itu diminumi dengan uang atau apa, itu terserah caranya bagaimana. Bisa dilakukan selama 30 detik ya Pak. Ya, bisa dilakukan dari sekarang. Silakan yang membuka siapa? Ya. Sambil disetting ya. Digenggam iki lho, iki. Nah. Kuwi dan Mas Danu onde-onde mungkin di ayah menggenggam apa, uang atau hati atau apa? Ya silakan. Coba sekarang gantian yang tadi menggenggam, sekarang gantian posisi sebagai kamu lepas genggaman. Ya. Jadi biar adil ya, gantian ya. Sudah ya Bapak Ibu. Sudah. Orang yang berperan sebagai menggenggam tangan tadi, ketika dicoba untuk membuka genggaman, apakah dibuka? Apakah saat mencoba dilepaskan genggamannya itu mereka membukakan tangannya? Ataukah tidak? Iya. Kira-kira dalam kegiatan ini siapa sih sesungguhnya yang mempunyai kontrol untuk membuka tangan dan menggenggamnya? Apakah diri sendiri yang punya tangan atau orang lain yang memaksa? Penggenggam. Jadi semuanya itu asal kontrol dirinya itu dari diri sendiri. Nah, pada kegiatan eksplorasi mandiri kali ini, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau yaitu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini ada di sekolah-sekolah kita. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Budian, ada budaya positif berupa saling menghargai, mungkin menolong pedagang kecil dengan cara jajan, asli. Ya, datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu ya. Itu yang ya sudah ada pada sekolah bisa kita kembangkan lagi. Selama ini Bapak Ibu, kita mengalami beberapa kekeliruan ya. Nah, kekeliruan ini akan kita bahas menurut paparannya Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol diri. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini, mungkin yang Bapak Ibu tahu atau rasakan bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Contoh, itu sampah diambil, gitu ya, atau mungkin jaga kebersihan, disuruh jadi petugas upacara. Padahal sebenarnya kita sebagai guru itu sama sekali tidak bisa mengontrol murid. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal itu karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol Bapak Ibu guru. Jadi seperti kegiatan yang tadi kita lakukan, kegiatan menggenggam tangan, saat kita membuka tangan genggaman kita, itu memang dari diri kita mau melepaskan genggaman itu, bukan karena dipaksa-paksa, didik-didik, atau mungkin tadi diiming-imingi ya. Ya, kontrol diri itu sepenuhnya memang dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak, atau bisa jadi murid bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Perlu ambani saya nih.
Teori kontrol yang ketiga, menurut Dr. William Glasser itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita lihat, kita temui ya Bapak Ibu guru. Terkadang tanpa sadar kita menjadi orang yang menjadi guru yang membuat murid itu merasa bersalah. Nah, ini yang perlu kita luruskan menurut Dr. William Glasser. Contohnya saja, terkadang kita tanpa sadar mengkritik murid kita walaupun itu dengan bahasa yang halus, tapi tetap saja yang namanya kritik negatif terkadang menimbulkan sikap yang negatif dari siswa itu sendiri. Oleh karena itu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kita kita tidak bisa memposisikan kita sebagai guru untuk mengkritik siswa ataupun memberikan siswa tersebut merasa bersalah. Contohnya saja, misalnya siswa datang terlambat, walaupun kita mengkritik dengan cara seperti ini, kok kamu datang terlambat ya? Apakah di rumah tidak ada yang membangunkanmu? Harusnya kamu bangun lebih pagi daripada ayam. Misalnya seperti itu. Walaupun ngomongnya halus, karena itu kritik yang negatif, maka bisa menimbulkan rasa rendah diri dan sifat negatif pada diri murid. Oleh karena itu, marilah kita hindari hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering kita temui. Terkadang guru memaksakan kehendaknya dengan siswa. Contoh saja, kita akan mengadakan pentas seni, ya, seperti yang akan kita lakukan. Kita memaksa siswa untuk, kamu buat kelompok silahkan nari. Ini tariannya, seperti itu. Seharusnya kita diskusi dengan siswa kita dulu. Kamu sukanya nari apa? Apa nari ronggeng, nari jaipongan, apa janturan, seperti itu. Kita sesuaikan dengan karakteristik siswa kita. Kita sebagai fasilitator untuk berdiskusi, tapi bukan sebagai pemaksa ya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Saya tambahan sih. Apakah makna disiplin? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kita sering memaknai kata disiplin itu dengan paksaan ya. Itu yang perlu kita ubah. Kata disiplin di sini lebih mengacu pada disiplin positif, pembiasaan positif yang akan kita terapkan ke murid kita. Melewati pembiasaan yang konsisten tersebut, maka siswa akan merasa terbiasa. Dari terbiasa itu, akhirnya rasa terpaksanya akan mulai hilang. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif pada manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita temui dan kita terapkan di sekolah kita itu yang biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapakah dimensinya Bapak Ibu? Ada 6. Sudahkah diterapkan? Sudah ya. Dari yang beriman, mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, nilai kebajikan universal yaitu ada IDO Primary Years Program. Di sini lebih menyoroti sikap murid seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai kebajikan universal 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Apa saja itu? Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik, dan rendah hati, serta toleransi. Nilai kebajikan universal lainnya yaitu ada mengenai keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup itu apa saja? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Kemudian sebagai petunjuk hidup yaitu ada peduli, nalar, bekerja sama, berani, ingin tahu, usaha, dan lain sebagainya. Nilai-nilai kebajikan universal yang lain yaitu ada the 7 essential virtues, building moral intelligence. Ada apa saja? Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, tadi adalah nilai-nilai kebajikan untuk beberapa teorinya, tapi kalau yang sudah umum kita temui di sekolahan yaitu penerapan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya ya. Itu sudah mencakup dari nilai kebajikan secara universal. Istirahat aja, Oke. Atau bagaimana kita kan langsung bilang kamu salah, kamu bener, itu nggak boleh.
dari disiplin positif ini kita harus mencari latar belakang kenapa anak itu bisa seperti itu. Nah, kita nanti masuk ke restitusi yang akan diterapkan pada permasalahan ketika menghadapi anak yang bertikai. Untuk materi itu nanti bisa disampaikan Pak Wandi, tapi sebelum itu kita selesaikan dulu mengenai teori-teorinya terlebih dahulu ya. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Diane Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, perilaku yang sering kita lakukan itu punya 3 motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh ya, datang ke sekolah tepat waktu. Sebelum jam 7 saya datang agar tidak nanti terbaca TB, misalnya seperti itu. Menghindari ketidaknyamanan atau mungkin dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah ya. Itu salah satu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan suatu kegiatan itu tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Contoh, kita terapkan ke siswa saja. Mungkin ada siswa yang disuruh menyapu, Bu Ratih. Langsung semangat, dikirani mau dikasih hadiah sama Bu Ratih. Itu contohnya seperti itu, karena mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga, motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini lebih ke mereka ingin menghargai diri sendiri, seperti motivasi intrinsik ya, dari diri sendiri memang sudah kesadaran kalau mau melakukan satu hal itu memang asalnya kesadaran diri sendiri, bukan karena takut akan dihukum atau mau mendapatkan hadiah. Nah, mungkin dari ketiga teori motivasi ada yang ditanyakan? Ya, dilanjut ya. Nah, kita sampai ke materi restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ciri-ciri dari restitusi, yaitu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu dilakukan untuk mengembalikan karakter siswa kepada karakter yang bagus, yang baik, dengan tujuan mencari solusi untuk memecahkan masalah ya. Seperti yang tadi sudah saya singgung, kita tidak bisa langsung ngejudge, menghakimi siswa kita ketika membuat kesalahan, tapi kita harus dituntut mencari solusi penyelesaiannya. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah ada yang sudah pernah mendengar kata keyakinan kelas? Kira-kira kalau mendengar kata keyakinan kelas yang terlintas di pikiran itu seperti apa? Kesepakatan kelas menurut saya adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara murid dengan guru. Di situ ada keterlibatan murid juga untuk menyepakati kegiatan-kegiatan atau yang nantinya konsekuensi itu diterapkan di kelas. Misalnya ada pelanggaran, nanti konsekuensinya apa sudah disepakati, maka murid itu berkewajiban untuk menjalankan konsekuensi itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Merlin. Tepuk tangan untuk Bu Merlin. Nyata sekali keyakinan itu yang harus disepakati suatu komunitas, atau kalau kita di sekolah itu berarti dalam satu kelas. Ini nggak usah deh. Diskusi. Nah, Bapak Ibu Guru, marilah kita masuk ke sesi diskusi. Kita berdiskusi. Berikut ada beberapa tindakan dari guru, dan Bapak Ibu Guru silahkan tentukan dari tindakan itu apakah masuk ke dalam kategori hukuman atau konsekuensi ya. Contohnya yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sudah melakukan terlambat di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi seperti itu. Kira-kira tulisannya kelihatan apa tidak? Kelihatan ya? Jika jawab di sisi apa? Tapi ngono kuncinya ada. Oh ya. Coba yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sudah terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Sudah mulai tidak satu suara ini, Pak. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman. Nah, mari kita cek di shot. Nah, yang pertama itu tadi hukuman. Ayo, benar apa mau? Yang kedua, yang benar sedikit nanti ambil lagi 1. Enggak kayak ini. Ambil ini ya. Yang ambil di sini. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Dan yang ketiga, murid diminta untuk push up juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Yang kelima, soalnya sama. Yang keenam, itu termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu juga masuknya konsekuensi. Terima kasih Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Monggo saged disambi nek tasih wonten nempun telas nggih. Silakan ambil lagi kalau masih ada nggih. Nanti setelah ini kita akan sedikit bermain-main dengan saya sampainya. Pertemuan selanjutnya, topik keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Suwardi. Takut dan akan disampaikan. Oke. Masih semangat? Ini kita satu materi yang paling sedikit dari semuanya dan paling dasar dari manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kita semua, apalagi orang Jawa, sudah tahu apa itu kebutuhan hidup yang paling dasar, yaitu ada tanda, ada pangan, ada papan. Itu yang paling dasar sekali. Kalau berdasarkan IPS, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan tersier. Ya itu. Dan sedangkan ini di dunia pendidikan juga memiliki hal yang sama, yaitu yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia dilahirkan bercita-cita dan bertujuan untuk bisa bertahan hidup dari hari ke hari, dari sekolah satu ke sekolah yang lain. Itu kita akan ulang tahun sekali. Kemudian manusia juga membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena tanpa itu apalah kita. Bahkan hewan pun memilikinya. Kenapa manusia tidak? Contoh saya coba, di mana cinta dan kasih sayang itu tidak ada? Di mana? Ada satu rasa cinta dan kasih sayang yang sekarang hilang. Di mana yang terjadi? Israel, Gaza. Itu sebuah tindakan genosida. Genosida itu apa? Pembantaian massal. Semua mata dunia melihat, tapi tidak bisa bereaksi. Hai, Israel, terus saja. Nanti semuanya tidak begitu. Wah, anti Israel. Lah, kemudian manusia juga ingin memiliki kuasa power, kekuasaan. Seperti manusia menginginkan itu, ya. Bahkan manusia berlomba-lomba itu untuk mendapatkannya dengan mengobarkan segala apa yang ada. Semua usaha dan jalur kemudian itu. Manusia juga membutuhkan kebebasan, bebas untuk melakukan, memilih sebuah tindakan. Tapi kebebasan yang di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kalau kebebasan tidak bertanggung jawab itu namanya adalah kucing. Yang terakhir, manusia juga butuh kesenangan. Karena itulah diciptakan yang namanya piknik untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Itu Bapak Ibu dan suaminya terus jangan lupa piknik. Itu Bapak kepala sekolah kita butuh piknik supaya tidak berat. Kenapa kita butuh piknik apa? Otot tegang karena bekerja sehari-hari, saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Perlahan, santai. Nah, itu maksudnya ya. Kita tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu fokus pada sebuah kegiatan tertentu. Karena kita kebutuhan dasar yang kita miliki adalah sebuah kesenangan. Oke, kita akan lanjut ke berikutnya yang paling berat. Tapi sebelum itu, mari relax sejenak dengan sebuah lagu yang berjudul Halo Kawan. Berarti nyanyinya. Mari kita. Oh iya. Nanti saya tunjukkan partiturnya, ya. Itu. Mari urung. Bapak Ibu, yang laki-laki mari berdiri. Iya. Yang perempuan sudah mengimbangi dengan berdiri. Ini ada sebuah lagu yang menyenangkan karena kita sudah lelah.
dari tadi isinya adalah teori, nanti kita goyangkan badan sedikit. Semakin banyak goyangan akan semakin kan? Ini metode begini, berarti artikelnya seperti ini. Ini satunya di depan kedua dengan notnya seperti apa? Sudah ya? Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kanan, tengok kiri. Ya kan kanan ini om. Iya, ayo kita lagi. Sudah ya. Halo, tidak harap kanan. Oke, yang lima udah seru ini. Iya. Halo. Nanti di lantai tengok kanan. Atau tengok dulu. Itu. Siap kan? Halo kawan, kita jumpa lagi. Sampai ketemu juga bener. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, berikan mata sekali lagi. Nah, sudah tengok, sudah kanan kiri, selanjutnya kalau kita setengah tengok. Kira-kira selanjutnya adalah merenges atau senyum. Coba kita praktekkan. Siap? Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, berikan mata sekali lagi. Sudah tengok, sudah senyum. Selanjutnya adalah apa? Enaknya apa? Ini setengah tengok, sudah senyum, enaknya apa ya? Apa? Ini adalah sebuah lagu yang bisa kita kreasikan dengan situasi. Contoh, misalnya kita gurau badan, bisa kita praktekkan dengan cara apa? Lompat, praktek. Siap? Halo kawan, kita jumpa lagi. Lompat kanan, lompat kiri, kita mata sekali lagi. Semakin banyak kreasi, semakin banyak diterapkan di sebuah situasi semakin bagus. Ya. Tadi sudah senyum-senyum, sudah tengok, sudah senyum-senyum, sudah lompat selanjutnya. Tapi dari sebuah rangkaian itu kita harus menutup yang paling terakhir dengan salam. Mungkin dilanjutkan dari senyum, tengok, gigit, jilat, terserah, cubit. Ya, semuanya bisa dilakukan, tapi paling terakhir ayo kita praktekkan dengan salam. Siap? Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang kerja dulu. Iya, pindah burung. Halo. Baik, yang selanjutnya ibu materi yang kelima yaitu adalah posisi kon. Tidak boleh tanpa R, harus kan posisi kon. Di sini dimaksudkan adalah di mana kita seharusnya seorang guru menempatkan diri dalam sebuah masalah. Di sini kita sudah diberi 5 buah posisi, tinggal kita pilih mau kita di posisi yang mana. Tentu saja posisi-posisi tersebut harus disesuaikan dengan kasus, dengan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekolahan. Jika semuanya bisa kita praktekkan di waktu yang sama, kita harus memilih. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghubung. Ya, di sini seorang guru menggunakan posisi penghubung biasanya disertai dengan melakukan adjustment, penghukuman, baik berupa tindakan fisik zaman dulu, atau bisa hukuman yang berupa kata-kata atau verbal. Ya, itu. Nah, guru yang seperti ini, guru yang lampau, itu biasanya menggunakan hukuman fisik dulu sebelum adanya ataupun KPAI perlindungan anak masih banyak ditemukan seperti itu. Tapi semakin ke sini maka hukuman secara fisik itu sudah jarang dilakukan. Guru-guru yang menggunakan hukuman fisik ini hanya bisa memastikan inilah satu-satunya cara yang betul untuk mengembalikan anak yang gagal menjadi sukses kembali. Ya, misalnya hukuman kata-kata itu seperti apa? Kamu harus patuh ke saya, kalau tidak aku saya tolak dari kakak. Seperti itu. Itu contoh kata-katanya. Atau kamu itu terus dibilangin itu masih saja melakukan, itu contoh hukuman secara verbal, secara kata-kata. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini guru menggunakan kata-kata yang lembut namun menusuk. Contohnya adalah bapak kecewa dengan kamu, kamu berharap kamu tidak sukses, tapi kenapa? Nah, itu kata-kata yang halus, tidak seperti yang tadi pertama kamu ini, tidak, itu kelas nadanya tinggi. Tapi pada posisi yang kedua, omongannya halus tapi nyelakit. Ya, iman. Padahal kamu berharap kamu tidak ingin satu. Tapi ternyata kamu malah melakukan hal begitu baik. Itu kan bukan kuasa saya, ya. Itu. Ya, kata-katanya halus, tapi ternyata maksudnya itu sesuatu yang sangat menusuk. Gitu.
Nah, posisi yang ketiga adalah posisi kita guru memposisikan diri pada murid yang melakukan kesalahan itu sebagai seorang teman. Ya, sebagai seorang teman. Sebagai seorang teman, guru berarti memposisikan diri sebagai individu yang sejajar dengan muridnya. Bukan merasa lebih tinggi, lebih berkuasa, saya lebih tua, saya lebih pintar dari kamu, tidak, bukan seperti itu. Ya, tapi mensejajarkan diri dengan murid dengan maksud apa? Dengan maksud supaya bisa merebut hatinya. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan humor. Pak Iman biasanya melakukan hal tersebut, ya, memposisikan diri sebagai teman. Yang saya lihat itu memposisikan diri sebagai teman curhat, sehingga masalah-masalah siswa itu akan diungkapkan dengan lebih rileks, dengan lebih santai, sehingga masalah-masalah yang berbeda-beda itu bisa tersampaikan semuanya dengan baik. Namun ada risiko apabila kita menggunakan posisi sebagai seorang teman. Kenapa? Murid bisa ketergantungan. Contohnya saat terjadi masalah, biasanya saya dengan Budian, ceritanya dengan Budian. Bu, saya ada masalah ini begini. Dia merasa Budian adalah teman. Saat Budian tidak ada, apa yang terjadi? Saya tidak akan menceritakannya kepada Bu Iman. Saya tidak dekat dengan Bu Iman. Saya tidak dekat dengan Putri. Saya tidak dekat dengan Bumi dan seterusnya. Itu kelemahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang selanjutnya, hilang mana gini? Hah? Lagi tengok halus? Iya, penjelasannya. Oh iya. Yang selanjutnya adalah guru sebagai seorang pemantau. Seorang pemantau di sini berarti bukan sebagai eksekutor yang memberikan hukuman, tapi di sini seorang guru memposisikan diri untuk menjaga ketertiban dan berlakunya hukuman, memantau terjadinya pelaksanaan hukuman dan akibatnya. Guru di sini cenderung hanya melihat perilaku siswa, mencari bukti-buktinya bahwa siswa itu bersalah, kemudian mengadilinya nanti Allah pada posisi penghukum. Guru yang berperan sebagai pemantau juga biasanya melakukan pencatatan buku kasus. Ya, guru-guru memiliki buku kasus kejadian-kejadian yang murid terjadi. Itu begitu. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Ya, di sini guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer menempatkan diri sebagai guru yang kolaboratif, bekerjasama dengan semua pihak agar sebuah masalah dapat terselesaikan. Di sini guru mengatur siswa, mendorong mereka untuk menyadari kesalahan yang dilakukan, kemudian mendorong mereka untuk memperbaiki diri menggunakan materi yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Itu. Lanjut, perusahaan nih. Selanjutnya berdasarkan 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama apa? Telaten. Yang pertama apa? Guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat pada bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Berdasarkan 5 posisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 soal. Kira-kira kasus itu menyatakan posisi kontrol yang mana? Ya, silakan diamati terlebih dahulu. Ada 6 kejadian, 6 perkataan, 6 kalimat, di mana di situ adalah menempati posisi kontrol yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan tadi, mari kita lihat. Yang pertama, ada pertanyaan, ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu, Putri. Posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kita kunci jawaban pertama, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Kira-kira nanti bunyinya apa kita nego dulu. Penghukum kita kunci. Yang ketiga, ayolah lakukan demi baik guru. Kamu harus berubah misalnya. Apa? Kenapa? Berpendapat tidak diajar. Kalau jawab baru Anda salah betul. Ini berpendapat. Pernah? Teman. Kita kunci teman nomor 3. Titik. Kemudian lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Guru kelas 1. Iya, biasanya pakai stiker bintang. Apa? Pemantau setuju? Kita ada jawaban lain atau tidak? Berkibar berpendapat negara demokrasi, bukan negara monarki. Apa berarti? Bukan mantu, nggak ada posisi sebagai mantu, nggak ada. Nggak ada sekali marah di sini. Nggak ada sebagai mantu. Monitor, kita kunci titik. Nah, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa mau? Lalu kita contoh. Apa yang pertama? Buku. Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Maksudnya mana tadi? Stiker manajer ganti mau? Ganti tenang. Kemudian terakhir, ini mana? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir, kamu mau terakhir. Boleh apa Iman?
Monitor. Yang terakhir, oke. Kita akan lanjut sobatnya. Berikutnya. Nomor ketiga benar, dapat saya tadi yang baru benar. Nanti dapat nomor WA saya. Ya, dapat selekat lagi cetak saya. Bis. Sip, belajar. Bisa. Tadi tekannya HP. Ya sih. Monggo pasugatan Iman, kalian pasugatan. Kayak juga mereka dulu yang begini. Langsung. Iya loh. Yang terakhir, selain ini ada ruangan sebelah sama-sama. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebuah kata-kata yang baru kita dengar, baru kita pahami di sini, tapi dalam kenyataannya mungkin sebagian atau itu juga yang atasnya sudah pernah kita lakukan. Segitiga restitusi ini adalah merupakan sebuah tahapan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Ya. Sebelum ini ada, sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi. Tapi di sini nanti ada tiga tahapan segitiga restitusi, yaitu, nah, yang pertama, tahapan yang pertama adalah yang bawah, yaitu menstabilkan identitas. Dan tahapan restitusi, segitiga restitusi yang pertama, yaitu adalah menjaga, menstabilkan identitas. Pada bagian ini tujuannya adalah mengubah anak dari seorang yang gagal menjadi seorang yang sukses. Ini tujuan yang pertama. Nah, anak yang melanggar peraturan itu ditempatkan sebagai seorang anak yang sedang mencari perhatian, caper. Ya. Kita memandang mereka bukan anak bermasalah, bukan. Tapi kita memposisikan diri pada segitiga restitusi itu sebagai seorang anak yang sedang caper. Contohnya kurang tidur. Ya. Oh, contohnya tahun ini udah. Contohnya tahun ini. Bukan dalam rangka melanggar peraturan, tapi caper dalam rangka mencari perhatian seorang sapir. Bukan, yang mencari perhatian seorang guru itu, seorang gadis. Itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah tindakan melanggar peraturan, tapi hanya sebuah tindakan sedang mencari perhatian. Anak tersebut juga sedang mencari kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Saya senang dengan gadis, saya senang dengan putri, saya senang dengan Bu Iin. Itu makanya seorang anak kadang melakukan tindakan-tindakan aneh supaya guru tersebut lebih perhatian kepada dirinya. Itu. Nah, pada tahap ini jika ada anak yang bermasalah, itu kita hendaknya mengeluarkan sebuah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Saat anak melakukan kesalahan di SD misalnya nendang bola sampai kacanya pecah. Tidak, di sini berdasarkan segitiga restitusi itu kita tidak perlu salah, tidak seperti itu. Tapi tindakan itu lakukan adalah dengan mengatakan, oh nah, berbuat kesalahan itu wajar. Aku masih anak-anak, ya. Ya, tapi tidak boleh disertai dengan tindakan yang lain. Karena kita begini, kalau kita memilih tidak boleh, ya, tidak boleh. Dengan kata-kata saja, kalau dibutuh seperti ini atau dilus silahnya, karena keliling, ya, atau dijawab dengan kata-kata ini, tujuannya adalah supaya saat mereka melakukan hal tersebut, kesalahan, memecahkan jendela, atau memukul teman tidak sengaja, itu suasana hati mereka itu sudah gegana, gelisah, galau, merana. Kita tenangkan dengan mengatakan seperti itu. Ada 5 kalimat yang bisa kita gunakan, yaitu tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah salah. Kemudian kita bisa mengulangi masalah ini kok saja, nanti kita sama-sama ganti kacanya ya, seperti itu. Ya, atau itu beberapa Ibu tapi tidak tertarik saya siapa yang mendapat yang sana. Itu yang penting bagaimana supaya kaca ini bisa kembali. Nah, itu sebuah kalimat yang menenangkan, membuat suasana lebih tenang, anak menjadi stabil. Itu sebenarnya kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Jangan marah-marah langsung ya. Itu. Ya tahu mungkin anak kata sekolah itu jangan dimarah-marah, kita malah kawat ke belakang. Ya, kita dekati saja, kita katakan kata-kata penyemangat, yaitu kata-kata menstabilkan identitas. Oh, kamu tidak usah begitu, mari kita berangkat. Kalau tidak marah, kamu tidak berangkat, itu sudah saya praktekkan. Ya. Lanjut. Langkah yang kedua adalah tindakan validasi kesalahan. Di sini maksudnya bukan kesalahannya divalidasi. Oh, itu tindakannya betul, bukan. Maksud di sini adalah kita memastikan bahwa
Di sini kita membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Tadi kan ada di pengantar sudah dikatakan mereka tidak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, tapi sedang mencari perhatian. Makanya di sini kita bisa menggunakan kata-kata. Contohnya ada 3 yang secara umum ada atau sering dilakukan, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Nah, ada videonya itu. Silahkan tengok di channel YouTube saya, Swadhi Kamit CGP 210. Like dan subscribe. Di sini teman ini nanti. Oke. Itu ya. Bisa saja. Kemarin contoh kasusnya adalah Adel. Adel bukunya EPR-nya dicontek oleh Anang. Adel emosi karena diconteknya terus menerus. Maka si Adel ini emosi sudah tidak bisa menahan rasa amarahnya lagi. Maka apa yang dilakukan? Dia mencoret-coret bukunya Anang, kemudian dia lempar. Nah, kata-kata yang bisa dikeluarkan dalam saat memvalidasi tindakan yang salah itu adalah kamu bisa saja melakukan lebih banyak lebih buruk dari itu. Ya, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu sebuah penguatan dalam diri kita bahwa anak tersebut kamu benar dengan melakukan seperti ini, kamu benar. Tidak melakukan hal yang lebih buruk, bisa saja kamu mengobek-obek bukunya, bisa saja kamu melemparkan kursi ke anak, itu sebuah seperti itu. Atau kita juga bisa menanyakannya, kamu bisa kan? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu melakukan hal itu? Itu seperti itu. Kemudian juga contohnya adalah apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik esok pagi? Bukan dicoret-coret dulu. Terus lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi di awal sudah ada materi keyakinan kelas. Hendaknya setiap guru atau setiap wali kelas bisa, setiap guru mapel juga bisa mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan itu ada kasus yang pertama, yaitu kasus matematika. Kami ngobrol sendiri dengan lain sesuai yang dibaca dan berdasarkan kasus tersebut posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adi. Silakan dari dijawab. Posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adi? No. Ada jawabannya lain? Bumi? Bateri? Sebagai? Lama tenang ya. Kau ngadep aku sebatas kontrol. Setuju Pak Adi? Setuju. Sama peserta yang pertama, Pak Adi memposisikan dirinya sebagai teman. Di mana kata kuncinya? Di manakah indikasinya bahwa Pak Adi melakukan posisi kontrol sebagai seorang teman? Yaitu sangat bisa kita lihat di sini. Sambil menawar yang sudah tidak paham. Di situ bisa menunjukkan bahwa pada kasus ini Pak Adi melakukannya sebagai seorang teman, bukan sebagai hukum, karena di sini tidak ada kamu bodoh dari itu. Tapi pada kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Adi melakukan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kita melanjut ke kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa pelajar mengalami hiburan. Acuh. Kemudian Bu Dani, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju depan. Tidak terusnya. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku, menang sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan skriptur. Orang tulis lalu malah bermain. Ayo Fajar, makanya jangan tidur hiburan. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa bisa ya? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak melakukan pelajaran atau acuh yang berakibat nilainya pun tidak terlalu baik dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, di mana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun bilang, dari pengalaman Anda, pelajaran semua mengikuti debat. Dipakai dari awal sampai akhir. Apa? Studi yang pertama tergambarkan saat melihat kasus ini. Ada seorang anak pas-pasan. Entah di pelajaran apapun, ini hanya contoh bahasa Inggris, mungkin di pelajaran matematika, mungkin di pelajaran agama, mungkin di pelajaran IPAS, dan yang lainnya terjadi anak seperti ini. Seperti pelajar, malas-malasan, pengajuan kesisingan, kayak Anda, atau kayak Anda jadi. Itu yang pertama terlintas di dalam benak kita apa? Dan kita mulai sendiri dulu. Kira-kira apa yang terjadi? Pelajaran itu yang pertama harus koreksi adalah diri kita sendiri.
apakah pembelajaran kita sudah bagus? Karena pembelajaran sekarang harus berpusat kepada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator. Ini seperti itu. Dari sini posisi nomor 8 yang sudah diambil oleh Ibu dari berdasarkan kasus tadi. Kemudian dari pada sikap pelajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh pelajar. Nah, pasti maju. Dan cici. Ya itu fungsi kontrolnya tetap sebagai teman. Dengan ini apa tadi? Ayo pelajar, makanya sampai benar. Lain kali berikan itu kita lakukan. Kebutuhan pelajar adalah kebebasan kesenangan kecintaan. Nah, itu jangan saya sampai pasti. Pasti. Karena sebagai seorang manajer di dalam lingkungan sekolah harus sudah memahami melompat cepat hafal di dalam kepala. Tidak seperti saya hafal di luar kepala. Orang yang udah kayak hafal di dalam kepala. Tadi oleh Bapak Sri Guntur Rajo itu yang pertama posisi kontrol yang ditempatkan oleh Ibu tadi adalah sebagai seorang teman. Itu sudah tepat sebagai seorang teman, bukan sebagai hukum, bukan lembaga sebesar sebutnya. Kemudian sudah seperti kita katakan tadi, apa kebutuhan pelajar. Dia sepertinya tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Dia sepertinya tidak antusias mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Maka kebutuhan yang tadi dibutuhkan oleh pelajar adalah kesenangan, kebebasan, dan cinta naskah. Dia tidak cinta dengan bahasa Inggris. Mungkin dia tidak senang dengan Ibu Dani. Maka oleh karena itu, jadi guru tidak hanya pintar dalam belajar, cerdas dalam menyampaikan materi, tapi juga berpenampilan seksi. Itu tidak hanya kemampuan pedagogi kita yang bagus, tapi penampilan kita yang bagus. Seperti visi-misi kelas 1 adalah lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Itu. Lanjut. Terima kasih. Saya akan berikan pada kegiatan diskusi kita ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama, apa yang sudah kita tularkan, kita amati, kita lakukan bersama, menjadi sebuah kemajuan untuk sekolah kita, menjadi sebuah kebaikan, sehingga kita bisa mewujudkan sekolah yang ramah, sekolah yang nyaman dan menyenangkan, sekolah yang berpusat kepada siswa. Sampai jumpa di kegiatan destinasi selanjutnya. Masih ada 6 bulan lagi akan ada banyak lagi kegiatan semacam ini. Jangan pernah bosan, karena orang bosan tidak saya. Itu demikian. Mohon maaf atas kata-kata yang berkenan. Saya Sonia Kamit dan Ibu Desna. Mohon maaf apabila kata-kata yang berkenan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mari melakukan kegiatan sudah kita nanti juga. Ya.